Siapa yang tidak mengenal Kim Jong-un? Sosok yang syarat akan kontroversi ini adalah pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea, atau yang lebih dikenal dengan Korea Utara. Dia adalah putra dari Kim Jong-il dan kakeknya bernama Kim Il-sung adalah pendiri Korea Utara. Sebelum menjabat sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un pernah menjabat sebagai sekretaris pertama Partai Buruh Korea, ketua pertama Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea, Panglima tertinggi Tentara Rakyat Korea, dan Politbiro Partai Buruh Korea. Kim Jong-un secara resmi dinyatakan sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara setelah pemakaman kenegaraan ayahnya pada tanggal 28 Desember 2011. Kim Jong-un merupakan putra ketiga sekaligus putra bungsu Kim Jong-il dengan salah seorang istrinya, Ko Yang-hee. Sejak akhir 2010, ia dianggap sebagai pewaris kepemimpinan Korea Utara. Setelah kematian Kim Jong-il, Ketua Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, Kim Yong-nam, menyatakan bahwa Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi partai, militer, dan negara yang mewarisi ideologi, kepemimpinan, karakter, kebajikan, ketabahan, dan keberanian Kim Jong-il. Pada tanggal 30 Desember 2011, Politbiro Partai Buruh Korea secara resmi menunjuk Kim Jong-un sebagai Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea, dan pada 11 April 2012, konferensi partai keempat memilihnya sebagai sekretaris pertama Partai Buruh Korea. Tidak ada biografi mendetil tentang seluk-beluk kehidupan Kim Jong-un yang dirilis hingga saat ini. Oleh sebab itu, informasi mengenai kehidupan awalnya hanya diketahui dari kesaksian orang-orang berkhianat terhadap Korea Utara dan orang-orang yang mengaku pernah melihatnya berada di luar negeri, misalnya Swiss. Namun, beberapa informasi ini saling bertentangan dan kontradiktif, karena kakaknya, Kim Jong-chol, juga pernah bersekolah di Swiss pada periode yang sama. Meskipun demikian, terdapat beberapa kepastian mengenai kehidupan awal Kim Jong-un. Pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa Kim lahir pada tanggal 8 Januari 1982, namun intelijen Korea Selatan meyakini bahwa ia lahir 1 tahun kemudian. Laporan yang dimuat dalam surat kabar Jepang, Kim pernah bersekolah di Bern, Swiss. Laporan pertama mengklaim bahwa ia bersekolah di Sekolah Internasional Bahasa Inggris Swasta di Gumligen, di dekat Bern, dengan menggunakan nama Chol Pak atau Pak Chol dari tahun 1993 sampai 1998. Saat bersekolah di Swiss, ia digambarkan sebagai seorang siswa yang pemalu, baik, mudah bergaul dengan teman-temannya, dan menggemari bola basket. Ia juga selalu didampingi oleh seorang siswa yang lebih tua, yang diduga adalah pengawalnya. Laporan berikutnya menyatakan bahwa Kim Jong-un melanjutkan pendidikannya ke sekolah Liebefeld Steinholzli di Konis dari tahun 1998 sampai 2000. Di sana, ia terdaftar dengan nama Pak UN atau UN Pak dan merupakan anak dari seorang pegawai kedutaan Korea Utara di Swiss. Pihak Konis mengakui bahwa memang ada seorang siswa asal Korea Utara anak pegawai kedutaan yang bersekolah di sana pada tahun 1998 sampai 2000, namun tidak bersedia memberikan rincian identitasnya. Pada bulan April 2012, terungkap bahwa Kim Jong-un telah menetap di Swiss sejak tahun 1991 atau 1992, lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Pada tanggal 17 Desember 2011, ayah Kim Jong-un yaitu Kim Jong-il meninggal dunia. Meskipun sudah dirumorkan, masih belum jelas apakah Kim Jong-un akan menjadi pemimpin Korea Utara setelah kematian ayahandanya, juga peran apa yang bakal diterimanya dalam pemerintahan yang baru. Sejumlah pakar menduga bahwa setelah kematian Kim Jong-il, Jang Sung-taek akan bertindak sebagai regent karena Kim Jong-un masih belum memiliki cukup kecakapan untuk menjadi pemimpin negara. Pada 25 Desember 2011, televisi Korea Utara menayangkan gambar Jang Sung-taek berseragam jenderal, yang menandakan kenaikan kekuasaannya setelah kematian Kim Jong-il. Seorang pejabat di Seoul yang akrab dengan masalah politik Korea Utara mengungkapkan bahwa liputan itu adalah liputan pertama yang memperlihatkan Jang tampil di televisi dengan mengenakan seragam militer. Penampilannya menunjukkan bahwa Jang berhasil meraih peran kunci dalam militer Korea Utara yang bersumpah setia kepada Kim Jong-un.
Pemujaan kepribadian terhadap Kim Jong-un ditingkatkan setelah kematian ayahnya. Ia dielu-elukan sebagai penerus besar bagi revolusioner, pemimpin partai, angkatan bersenjata, dan pemimpin rakyat yang luar biasa, serta kamrat terhormat yang identik dengan panglima tertinggi Kim Jong-il. Ia ditunjuk sebagai ketua panitia pemakaman Kim Jong-il. Korean Central News Agency menggambarkan Jong-un sebagai orang hebat yang terlahir di surga. Ungkapan propaganda yang sebelumnya hanya diberikan kepada ayah dan kakeknya. Sedangkan Partai Buruh mengungkapkan dalam sebuah editorial, "Kami bersumpah dengan air mata darah untuk menjadikan Kim Jong-un sebagai panglima tertinggi kami, pemimpin kami." Kim Jong-un secara terbuka dikukuhkan sebagai panglima tertinggi Tentara Rakyat Korea pada tanggal 24 Desember 2011 dan dilantik secara resmi pada 30 Desember. Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea dengan penuh hormat memproklamirkan dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Sentral Partai Buruh sekaligus Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea. Pada tanggal 27 Maret 2012, Kim Jong-un terpilih sebagai sekretaris pertama dalam konferensi keempat Partai Buruh Korea. Jabatan sekretaris pertama ini baru diciptakan pada tanggal 11 April untuk menggantikan jabatan sekretaris jenderal yang sebelumnya dijabat secara abadi oleh Kim Jong-il. Dalam konferensi tersebut, Kim Jong-un juga menggantikan ayahnya sebagai anggota Presidium Politbiro dan Ketua Komisi Militer Sentral. Pada tanggal 15 April 2012, dalam parade militer peringatan 100 tahun kelahiran Kim Il-sung, Kim Jong-un menyampaikan pidato publik pertamanya. Pidato tersebut kemudian melahirkan ungkapan, "Bergerak menuju kemenangan akhir." Himne propaganda yang didedikasikan untuk dirinya dan disiarkan berkali-kali oleh media Korea Utara. Pada November 2012, foto-foto satelit memperlihatkan pesan propaganda sepanjang setengah kilometer yang diukir di bukit di Provinsi Ryanggang. Pesan tersebut berbunyi, "Hidup Jenderal Kim Jong-un, matahari yang bersinar." Pada tahun 2013, Kim menghidupkan kembali gaya berpidato kakeknya saat ia menyampaikan pidato tahun baru pertamanya. Gaya berpidato kakeknya ini sempat hilang pada masa pemerintahan ayahnya, yang tidak pernah sekalipun berpidato di televisi selama 17 tahun berkuasa. Setelah Kim Jong-un menjabat sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara, pembersihan besar-besaran pun dilakukan. Orang-orang yang dekat dengan Kim Jong-il seperti Ri Yong-ho, Kim Yong-chun, Oh Tong-chuk, dan Kim Jong-ga dianggap sebagai saingan Kim Jong-un. Orang-orang ini dicopot dari jabatannya atau menghilang secara misterius. Seorang pejabat Korea Selatan mengungkapkan bahwa Kim Jong-un berupaya untuk menghapus semua jejak pemerintahan ayahnya 11 bulan setelah naik kekuasaan, dan bertekad untuk mengganti para pejabat pemerintah dengan orang-orang yang hanya setia kepadanya. Pada akhir 2013, 3 orang menteri pertahanan dan 4 staf umum angkatan bersenjata dicopot dari jabatannya. Selain itu, 5 dari 7 pria yang turut mengawal jenazah ayahnya saat pemakaman juga telah dibersihkan.